channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Safura, istri Nabi Musa yang pemalu. Ada beberapa istri para nabi yang patut kita teladani dari sifat maupun akhlaknya. Salah satunya adalah istri Nabi Musa alaihi salam, yakni Syafura atau Syafuria, sosok perempuan saleha yang disifati Allah sebagai muslimah yang pemalu dan santun. Seorang perempuan yang terpercaya, kuat, pendidikannya sempurna, yang selalu menjaga kesucian diri. Kisah perjumpaannya dengan Nabi Musa terdapat dalam Al-Quran. Al-Karim menggambarkan kisah keduanya dalam Quran surat Al-Qasas 23-24. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternak. Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." Quran Surat Al-Qasas 23. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa, "Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Quran Surat Al-Qasas 24. Dikisahkan di suatu masa di negeri Madian, dua wanita tengah menambatkan ternak mereka. Tak jauh dari keduanya ada sebuah sumber air yang dikerumuni para penggembala. Dengan sabar, dua wanita itu menunggu sumber air sepi dari penggembala pria. Syafura adalah satu dari dua wanita itu, sementara satu wanita yang bersamanya ialah sang kakak yang bernama Laya. Nabi Musa kala itu tengah dalam perjalanan hijrah dari negeri Mesir. Beliau belum diutus menjadi nabi dan tengah pergi menyelamatkan diri. Saat beristirahat dalam perjalanannya yang tanpa bekal itu, Nabi Musa melihat dua wanita yang melarang ternak mereka untuk minum. Nabi Musa pun mendatangi keduanya dan bertanya, "Apa maksud kalian berdua dengan berbuat seperti itu?" Syafura dan Laya menjawab, "Kami tidak memberi minum ternak kami sampai para penggembala itu memulangkan ternak mereka. Sementara ayah kami adalah orang tua yang sudah lanjut usia." Nabi Musa pun kemudian menolong kedua wanita itu dengan mengambil ternak mereka dan membawanya ke sumber air. Dengannya, ternak-ternak itu pun bisa minum sepuasnya. Setelah itu, Nabi Musa mengarahkan ternak agar kembali digiring dua wanita, Syafura dan Laya, tanpa bicara. Nabi Musa kemudian pergi dan mencari tempat teduh untuk beristirahat. Syafura dan Laya begitu gembira karena dapat pulang ke rumah lebih cepat. Ternak-ternak mereka telah segar dan kembali ke kandang. Biasanya mereka pulang sangat sore karena harus menunggu sumber air sepi dari penggembala pria. Jika kakaknya, Lia, tak merasa momen itu spesial, Syafura justru sebaliknya. Si adik bungsu rupanya sangat tersentuh dengan bantuan Nabi Musa. Inilah jodoh yang telah dipersiapkan Allah untuk sang Nabi. Begitu tiba di rumah, Syafura sangat bersemangat untuk menceritakan sosok pria yang membantunya. Ia segera menceritakannya pada sang ayah dan berharap ayahnya membalas budi pria asing yang menolongnya itu. "Wahai ayahanda, jadikanlah dia orang yang bekerja kepada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang bisa ayah pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Quran Surat Al-Qasas 26. Ada yang menyebutkan bahwa ayah dua wanita itu adalah Nabi Syuaib. Namun Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa masa pengutusan Nabi Syuaib dan Nabi Musa berjarak sangat lama
dan tak mungkin bertemu. Riwayat lain menyebutkan, ayah si wanita adalah pria saleh dari negeri Madian yang bernama Yatsrun atau Yatsra atau Sabrun. Mendengar penjelasan putrinya, ayahnya pun bertanya, apa yang kau ketahui tentangnya? Syafura pun menjawab, dia sendirian mengangkat batu yang bisa diangkat oleh 10 orang. Saat berada di sumber air tadi, Nabi Musa memang sempat mengangkat batu yang menutup mata air. Batu itu sangat besar, hingga orang-orang tak sanggup mengangkatnya. Namun Nabi Musa dengan mudahnya memindahkan batu besar itu. Ternyata saat itu Syafura melihatnya. Ayahnya pun setuju untuk mempekerjakan Musa. Ia kemudian meminta Syafura untuk memanggil si pria penolong yang dimaksud, putrinya. Syafura bergegas mencari pria yang tadi menolongnya dan membuatnya terpesona. Ketika di hadapan Nabi Musa, Syafura pun berjalan malu-malu dan menutup wajah dengan lengan jubahnya. Syafura dan Musa ke rumah Syafura. Jarak antara mata air dan rumahnya sekitar 3 mil. Jarak tersebut sangat cukup membuat wanita dan pria terfitnah satu sama lain jika jalan berdua. Namun baik Syafura dan Nabi Musa adalah orang pilihan. Mereka memiliki keimanan dan kesalehan yang kuat. Syafura adalah wanita ifah yang menjaga dirinya. Begitupun dengan Musa, calon utusannya. Syafura berjalan terlebih dahulu agar Musa berjalan jauh di belakang untuk mengikutinya. Namun, kemudian Nabi Musa takut terfitnah jika melihat wanita di hadapannya. Sang Nabi lantas berkata, berjalanlah di belakangku. Kalau aku menjauh dari jalan yang seharusnya, lemparkanlah kerikil kepadaku, agar aku mengetahui jalan yang benar dan bisa mengambil arah dengannya. Riwayat lain menyebutkan, Nabi Musa berkata kepada Syafura, berjalanlah di belakangku. Aku ini laki-laki Ibrani. Tidak boleh menatap bagian belakang perempuan. Tunjukkan kepadaku jalan, ke kanan atau ke kiri. Demikianlah keduanya berjalan tanpa berduaan dan jauh dari fitnah hingga tiba di tempat tujuan. Di sana, sang ayah sudah siap menyambut pria yang dielu-elukan putrinya. Sambutan hangat diterima oleh Nabi Musa meski statusnya sebagai pria asing yang tak diketahui asal-muasalnya. Nabi Musa pun kemudian mengenalkan diri dan mengisahkan ringkas apa yang ia alami. Nabiullah menceritakan kisahnya di Mesir dan alasannya berhijrah hingga singgah di negeri Madian. Betapa bahagianya Nabi Musa ketika ayah sang gadis berkata, janganlah engkau takut karena engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Makanan lezat pun kemudian dihidangkan kepada Musa. Namun Nabi Musa menolaknya karena ia tak mengharapkan imbalan apapun dari bantuannya. Memberi minum ternak. Padahal saat itu, Nabi Musa amat sangat lapar. Beliau pergi dari Mesir tanpa bekal apapun. Selama perjalanan jalan kaki hingga Madian, wilayah di antara Yordania dan Palestina, sang Nabi hanya makan sayur dan dedaunan. Kelelahannya jelas nampak dari penampilan sang Nabi Bani Israel tersebut. Ayah sang gadis pun makin kagum dengan sosok pemuda di hadapannya. Ia pun berkata kepada Musa bahwa hidangan tersebut bukanlah upah, melainkan jamuan untuk memuliakan tamu. Nabi Musa pun akhirnya bersedia menyantap jamuan yang dihidangkan. Setelah bercakap-cakap, ayah Syafura pun kemudian berkata kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku ingin menikahkanmu dengan salah satu dari kedua putriku. Ini atas dasar engkau bersedia bekerja kepadaku selama 8 tahun. Apabila engkau menyempurnakan menjadi 10 tahun, itu adalah kebaikan darimu. Aku tidak ingin memberatimu. Dan engkau insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Quran Surat Al-Qasas 27. Masya Allah, kisah Syafura dan Nabi Musa
Begitu indah. Nabi Musa menerima tawaran itu dan menikahi Syafura. Selama 10 tahun Nabi Musa pun tinggal di negeri Madian. Keduanya hidup bahagia dan dikaruniai keturunan. Dari kisah itu, sangat jelas bahwa Syafura adalah perempuan yang dipuji Allah Ta'ala dengan sifat malu dan selalu menjaga dirinya iffah. Syafura menjadikan sifat malu sebagai pakaian yang ia kenakan dan ia berhias dengannya agar sifat malu menjadi identitas dirinya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata menukil dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan sanad syahihnya yang berkata, sesungguhnya Syafura menutup wajahnya dengan pakaian karena sangat malu, karena ketika itu menutup wajah tidak diwajibkan kepadanya. Dari perkataan pun, Syafura tampil dengan penuh santun, bersih, jelas dan tanpa ragu. Ketika membawa undangan dari ayahnya kepada Musa alaihissalam, Syafura menyampaikannya dengan bahasa yang sangat singkat. Ia wanita terpercaya dalam menjalankan apa yang diperintahkan ayahnya. Ini bukti bahwa fitrahnya bersih dan pendidikannya lurus. Syafura juga wanita yang terpercaya dan tangguh. Tidak goyah ketika bertemu Musa alaihissalam. Karena ia yakin bahwa dirinya suci bersih. Ia berbicara seperlunya, tidak kurang dan tidak berlebihan. Ini juga menunjukkan bahwa pendidikan dirinya betul-betul sempurna dan etikanya bersih. Itulah kisah Syafura, istri Nabi Musa yang pemalu. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen